Halo teman-teman, selamat datang di channel Gas Football, tempat tepat ngobrolin sepak bola dan timnas. Dan jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Media Vietnam The Tau 247 membocorkan hasil investigasi AFF soal dugaan praktik sepak bola gajah di matchday pamungkas Grup A Piala AFF U19 2022 yang mempertemukan timnas Vietnam U19 versus timnas Thailand U19 Minggu 10 Juli 2022 malam waktu Indonesia Barat. The Tau 247 menyebut hasil dari investigasi itu menyimpulkan bahwa laga Vietnam versus Thailand bersih dari dugaan main mata. PSSI mengajukan gugatan kepada AFF dan menuntut mengadakan investigasi laga timnas Vietnam U19 melawan timnas Thailand U19 karena belum mendapatkan jawaban yang memuaskan. PSSI mengajukan keberatan ke AFC dan juga FIFA, tulis The Tau 247. Namun setelah semuanya, jawaban yang diterima PSSI mendapatkan hasil yang sama, yakni laga timnas Vietnam U19 versus timnas Thailand U19 benar-benar bersih. Lanjut The Tau 247. Hanya saja kabar yang disampaikan The Tau 247 belum valid 100%, sebab PSSI sendiri belum mengabarkan ke publik apa respon AFF setelah PSSI mengajukan protes kepada mereka. Sekedar diketahui, PSSI mengajukan keberatan ke AFF pada Selasa 12 Juli 2022. PSSI melakukan protes karena Vietnam dan Thailand dinilai tidak mengindahkan asas fair play saat bersua di laga penentuan Grup A Piala AFF U19 2022. Tahu hanya butuh hasil imbang 1-1 untuk lolos ke semifinal Piala AFF U19 2022, kedua tim mengendurkan serangan. 3 pertandingan menyisakan 14 menit. Hal itulah yang menjadi poin keberatan PSSI, terlepas dari apa respon AFF nantinya. Vietnam dan Thailand sudah tak bisa melanjutkan kiprahnya di Piala AFF U19 2022, sebab kedua tim di luar dugaan tumbang di semifinal Piala AFF U19 2022. Lebih lanjut, juru taktik timnas Indonesia Shin Tae-yong pernah juara AFF Football Championship bersama timnas Korea Selatan. Apakah Shin Tae-yong sanggup membawa timnas Indonesia berjaya di AFF Football Championship andai PSSI memutuskan pindah ke Federasi Sepak Bola Asia Timur atau AAFF? PSSI mendapat desakan dari netizen untuk keluar dari Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF, imbas adanya dugaan praktik sepak bola gajah di Piala AFF U19 2022. Tak sekedar meminta PSSI mundur dari AFF, mereka juga memberi saran. Pecinta sepak bola tanah air meminta PSSI untuk pindah ke AFF. Alasannya dengan pindah ke AFF, level timnas Indonesia akan terdongkrak karena rutin bentrok dengan tim-tim kuat Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Jika benar pindah ke AFF, timnas Indonesia bakal ambil bagian di AFF Football Championship, turnamen regional untuk Asia Timur. Andai tampil di ajang ini, timnas Indonesia dapat berharap besar kepada sang pelatih Shin Tae-yong. Shin Tae-yong berpengalaman memenangkan turnamen ini pada 2017. Saat itu juru taktik 52 tahun ini membesut timnas Korea Selatan. Timnas Korea Selatan mentas di babak ketiga atau fase pamungkas AFF Football Championship 2017 bersama 3 tim lain, yakni tuan rumah Jepang, Korea Utara, dan Cina. Format turnamen menggunakan sistem round robin, yang mana ketiga tim di atas saling bertemu. Gelar sepertinya bakal jatuh di tangan Jepang. Mentas di kandang sendiri, Jepang sudah unggul di menit ketiga via eksekusi penalti Yu Kobayashi. Namun Shin Tae-yong yang memiliki mental pemenang memberikan motivasi kepada Kim Sin-wook dan kawan-kawan bahwa pertandingan belum usai. Benar saja, Korea Selatan malah menggila dan balik menang dengan skor 4-1. Saat itu gol-gol Korea Selatan diletakkan Kim Sin-wook pada menit 13 dan 35, Jung Bo-young pada 23, dan Yeom Ki-hun pada 69. Tambahan 3 angka membuat Korea Selatan melesat ke puncak dengan koleksi 7 angka dan keluar sebagai juara AFF Football Championship 2017. Silakan tulis tanggapan kalian di kolom komentar dan jangan beranjak dulu karena masih ada pembahasan menarik setelah ini. Halo teman-teman, selamat datang di channel Gas Football, tempat tepat ngobrolin sepak bola dan timnas. Dan jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang.
Timnas Vietnam U19 dan Timnas Thailand U19 terbukti melakukan praktik sepak bola gajah. Beranikah Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF mencoret keduanya dari Piala AFF U19 2022? Jangan sampai gara-gara AFF tidak tegas memberi hukuman, kejadian seperti ini berulang terus-menerus. Sebelumnya praktik sepak bola gajah yang fenomenal di kawasan Asia Tenggara tercipta pada 1998, tepatnya di ajang Piala AFF. Saat itu Timnas Indonesia dan Thailand yang memenangkan dua laga awal grup A Piala AFF 1998 bersua di laga pamungkas. Uniknya kedua tim sama-sama enggan memenangkan pertandingan, sebab jika memenangkan laga, tim pemenang bakal bertemu tuan rumah Vietnam di semifinal Piala AFF 1998. Saat itu di luar dugaan, Vietnam hanya finish sebagai runner-up grup B. Hingga waktu normal hampir habis, skor Timnas Indonesia versus Thailand sama kuat 2-2. Jika skor ini bertahan hingga habis, Timnas Indonesia bakal finish sebagai juara grup, mengingat mereka unggul selisih gol atas Thailand. Namun keputusan luar biasa diambil bek Timnas Indonesia, Mursyid Effendi. Ia memilih sengaja menjebloskan bola ke gawang sendiri, tepatnya di menit 90, sehingga Timnas Indonesia kalah 2-3 dari Thailand. Saat itu pecinta sepak bola Vietnam melayangkan protes. Mereka meminta kepada AFC dan AFF untuk mencoret Timnas Indonesia dan Thailand dari semifinal Piala AFF 1998. Namun, protes itu tidak digubris AFF dan AFC. Timnas Indonesia dan Thailand tetap tampil di semifinal Piala AFF 1998. Hanya saja bak terkena karma, keduanya sama-sama tumbang di semifinal. Thailand dihajar Vietnam 0-3, sedangkan Timnas Indonesia tumbang 1-2 dari Singapura. Setelah turnamen rampung, Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA melakukan penyelidikan. Hasilnya, Mursyid Effendi dilarang bermain sepak bola di pentas internasional, sedangkan Timnas Indonesia dan Thailand sama-sama dihukum denda $40 atau kini setara 599 juta rupiah. Singkat kata, AFF tak berani mencoret Timnas Indonesia dan Thailand dari Piala AFF 1998. Sekarang yang jadi pertanyaan, beranikah AFF melakukan langkah tegas dengan mencoret Timnas Thailand U19 dan Timnas Vietnam U19 jika terbukti melakukan praktik sepak bola gajah? Di sisi lain, PSSI segera mengajukan protes resmi ke AFF terkait adanya dugaan sepak bola gajah di laga Timnas Vietnam U19 versus Timnas Thailand U19 yang berlangsung di matchday pamungkas grup A Piala AFF U19 2022, Minggu 10 Juli 2022. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengaku sangat dirugikan atas hasil laga Vietnam versus Thailand yang berujung 1-1. PSSI mempertanyakan pertandingan Thailand melawan Vietnam karena kedua tim dianggap tidak berniat mencetak gol setelah skor 1-1 dalam laga yang di Stadion Madia Gelora Bung Karno. Baik Vietnam dan Thailand memang sama-sama lolos ke semifinal Piala AFF U19 2022 jika kedudukan imbang dengan gol semisal 1-1, 2-2, dan seterusnya. Hasil itu otomatis membuat Timnas Indonesia U19 gagal lolos ke semifinal Piala AFF U19 2022. Meski di laga lain, skuad asuhan Shin Tae-yong menang 5-1 atas Myanmar. Timnas Indonesia U19 gagal melaju ke semifinal Piala AFF U19 2022 meski mengalahkan Myanmar dengan skor 5-1 pada laga pamungkas grup A di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Minggu 10 Juli 2022 malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U19 gagal keempat besar lantaran pertandingan terakhir lain grup A yakni Vietnam versus Thailand berakhir 1-1. Timnas Indonesia U19 kalah head-to-head dari dua tim tersebut. Dengan demikian, dua tim terbaik grup A yang menyegel tempat di semifinal adalah Vietnam sebagai juara grup dan Thailand di peringkat kedua. Bagi Timnas Indonesia U19, terakhir kali Garuda Nusantara gagal lolos dari fase grup Piala AFF U19 terjadi pada 2016.